Anna menjadi seperti sekarang ini semua berkat mereka. Keempat orang itu selalu secara terang-terangan dan diam-diam mengisolasi Anna. Membentuknya menjadi orang yang berbeda. Kuncinya adalah kepribadian Anna adalah introvert. Saat tegang, dia suka menarik rambutnya. Jadi, di sebuah pesta dansa di kampus berikutnya, perilaku kelompok itu benar-benar membuat Anna menjadi orang yang tak terlihat. Dia ingin menghindari beberapa iblis itu. Tapi saat dia berbalik, dia melihat ayahnya dibuang ke tempat sampah. Saat Anna merasa sangat marah, kakak perempuannya, Emily, datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia menyatakan bahwa dia sudah menemukan agen. Dia akan menjual semua rumah dan mobil yang ditinggalkan ayahnya. Anna secara naluriah ingin menolak. Tapi pihak lain kembali mengabaikannya secara kebiasaan. Hanya meminta Anna untuk segera pindah. Uang dari penjualan rumah akan dibagi dua nanti. Dia tidak menunggu dia berbicara. Emily buru-buru masuk mobil dan pergi. Namun yang benar-benar tidak bisa diterima Anna adalah saat di jalan pulang. Dia menemukan bahwa agen yang akan menjual rumahnya ternyata adalah pemimpin kelompok itu, Julie. Dia berdiri di bawah papan iklan dengan wajah kosong. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakadilan. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk meraih rambutnya. Diiringi dengan rasa sakit yang hebat. Dia bahkan secara paksa mencabut sepotong kulit kepalanya. Namun belum sempat dia merasa menyesal. Tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing di pinggir jalan. Entah kapan Anna sudah melepaskan tali anjing. Yang menyebabkan anak anjing yang ditinggalkan ayahnya tergeletak di genangan darah. Itu mungkin satu-satunya temannya di dunia ini. Dengan api balas dendam berkobar di dalam hatinya. Anna dengan marah memandang wanita di papan iklan tersebut. Dia menemukan tempat dansa di mana orang itu berada. Untuk pertama kalinya, dia berani mengungkapkan pikirannya. Membuat Julie keluar dari hidupnya. Dia tidak akan menjual rumah itu. Tapi dia tidak menyangka Julie sekali lagi mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke atas kepala Anna dengan tatapan aneh. Dengan ejekan dingin dari kelompok berempat. Anna seolah kembali ke pesta dansa di kampus tahun lalu. Dia dicopot wignya di depan banyak orang. Itu adalah bayangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Anna dengan putus asa keluar dari tempat dansa. Air mata dan hujan bercampur menjadi satu. Pejalan kaki di jalan masih menganggapnya sebagai orang yang tidak terlihat. Tapi sudah saatnya untuk melakukan perubahan. Saat berlindung dari hujan di bawah jembatan, Anna secara tidak sengaja membunuh pria di awal. Pada saat dia mendorong mayatnya ke dalam danau, dia akhirnya melepaskan diri sejatinya dari dalam hatinya. Pejalan kaki tidak akan lagi mengabaikannya. Dia tidak akan lagi menjadi kacang manis yang bisa diperlakukan sesuka hati, melainkan menjadi peluru. Selanjutnya adalah saat berburu yang menjadi milik Anna. Pada suatu malam beberapa hari kemudian, dia diam-diam mengikuti pria yang berdebat dengan perawat. Kemudian berpura-pura mengatakan bahwa anjingnya hilang. Berharap pria itu bisa membantunya mencarinya. Saat pria itu membungkuk, gadis itu mengeluarkan pisau dan menikam dengan keras. Siapa nama anjingmu? Satu tusukan demi tusukan. Anna melampiaskan amarahnya sepuasnya. Dia juga tidak ingin menjadi pembunuh. Namun hanya sensasi membunuh yang bisa membuatnya merasa percaya diri. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja membunuh seorang pria yang berkemih sembarangan. Setelah dorongan untuk membunuh mereda, dia juga merasakan ketakutan dan kekhawatiran sejenak. Dia hanya bisa dengan panik melemparkan baju berdarah yang sudah direndam ke dalam mesin cuci, lalu menuangkan banyak detergen. Dia berharap ingatan tentang malam tadi bisa dicuci bersamaan dengan noda darah. Namun, setelah melihat pisau kecil yang penuh darah di dalam ember, dan mengingat desahan menyakitkan dari pria malam tadi, hatinya justru muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Sepertinya membunuh benar-benar bisa membuat seseorang ketagihan.